Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sahabat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kita kali ini kita akan membahas perihal tentang apa yang disebut dengan nikah di dalam kitab Fathul Izar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. I'lam hanya hokeun ku anjeun annan nikaha sa'nyana ari nikah sunnatun marghubatun eta sunnah anu dipikaresep, wa turiqatun mahbubatun wa tariqatun mahbubatun jeung jalan anu dipika cinta. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya nikah itu adalah merupakan sunnah yang disukai dan jalan yang dicintai. Sunnah Rasul yang paling dicintai, sunnah Rasul yang paling disukai, yaitu nikah. Ibadah nikah adalah ibadah yang paling disukai oleh banyak orang. Ya, kenapa? Ya karena di dalam nikah itu ada kenikmatan. Seperti itu. Nah, mungkin bagi hadratul hadirin, sahabat ngaji semua yang sudah menikah pasti sudah merasakannya. Li'an nabihi baqa'at tanasuli wa dawamut tawassul. Li'an nabihi karena sanyana kalawan nikah. Baqa'at tanasuli ari tetepna langgengna pirang-pirang katurunan. Wa dawamut tawassuli jeung langgengna pirang-pirang hubungan. Jadi dengan adanya nikah maka langgenglah keturunan manusia dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Faqad harradahu syari'ul hakim, maka nyata geus nganjurkeun karena eta nikah naon asyari'ul hakim, syariat al-hakim anu penuh hikmah. Faqala azza man qail, faqala mangkanya rios Allah azza wa jalla anu maha agung, pankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Pankihu mangka kudu nikah anjeun ma karena istri toba anu dianggap alus lakum pikeun aranjeun minan nisa'i tina pirang-pirang istri, masna dua, wa thulatha jeung tilu, wa ruba' jeung opat. Maka nikahilah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka nikahilah oleh kamu sekalian perempuan yang dianggap baik, yang dianggap bagus menurut kalian dari perempuan, baik itu 2, 3 maupun 4. Jadi perintahnya bahwasannya nikah itu adalah wajib. Dikarenakan kenapa dalam Al-Quran dikatakan fankihu, artinya ini fi'il amar yang menggunakan kata perintah. Nikahilah perempuan, gitu kan? Kalau dalam hadis sunnatun marghubatun atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu 2, 3 maupun 4. Ya terserah lah ya, mau 2, mau 3, mau 4 boleh. Ya, yang penting nanti di depannya ada kata fa'ilam ta'dilu fawahidah. Jikalau kita tidak bisa adil, maka cukuplah satu. Adil di sini bukan hanya adil dalam bentuk material saja, bukan adil dalam bentuk fisik saja, tapi kita harus mampu adil dalam bentuk psikisnya, dalam bentuk kejiwaannya, dalam bentuk kecintaannya. Jadi antara istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, kecintaan kita, kesayangan kita kepada mereka tidak boleh berubah, harus sama kecintaannya, tidak boleh berbeda. Tidak boleh kita mencintai istri muda melebihi cinta kepada istri yang tua. Pokoknya semuanya harus sama kecintaan kita dan sayang kita semua kepada istri-istri kita. Dan jikalau tidak bisa, maka cukuplah satu. Wa qala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa min ayatihi, jeung eta tetep tina tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqalakum yen
geus nyiptakeun Allah pikeun aranjeun min anfusikum tina diri-diri aranjeun naonana azwajan pirang-pirang bojona litas kunu supaya tentrem aranjeun kabeh ilaiha kalawan eta azwaj. Wa ja'ala bainakum sareng Allah parantos ngajadikeun di antara aranjeun mawaddatan kacintaan warahmatan sareng kasih sayang. Dan sebagian di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kata Allah dalam Quran surat Ar-Rum, bahwa Allah telah menciptakan untukmu sekalian dari dirimu sekalian, yaitu seorang istri. Supaya apa? Litas kunu, supaya tentram, supaya tenang, supaya damai, supaya harmonis dengan adanya itu azwaj. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kalian kasih sayang dan kecintaan. Dan di dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, wankihul ayyama minkumus solihina min ibadikum wa imaikum iyakunul fuqara ayughnihimullahu min fadli. Wangkihu jeung kudu nikah aranjeun sadaya al ayyama itu. Wankihul ayyama jeung kudu nikah aranjeun sadayana al ayyama kajalmi anu teu gaduheun caroge minkum ti aranjeun sadayana was solihina jeung jalma-jalma anu soleh min ibadikum tina pirang-pirang hamba aranjeun wa imaikum jeung tina pirang-pirang amat aranjeun dari pirang-pirang. Jadi wa iyakunul fuqara, jikalau lamun mah kabuktian anjeun fuqara fakir yughnihimullah, maka Allah anu bakal ngabeungharkeun anak min fadlihi tina kurnia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, maka nikahilah perempuan di antara kamu sekalian yang soleh, baik dari hamba sahaya kamu sekalian maupun dari amat-amat kamu sekalian, jikalau terbukti mereka itu fakir, abid itu fakir, amat itu fakir, itu ya, yughnihimullah, maka Allah yang akan mengkayakannya, Allah yang akan melestarikannya, Allah yang akan mensejahterakannya min fadlihi, dari kurnianya. Makanya kalau kita menikah takut fakir, menikah takut miskin, tidak menjadi sebuah alasan. Karena kalau kita sebelum menikah berada dalam kefakiran, berada dalam kemiskinan, maka ingatlah janji Allah dalam Al-Quran ini, bahwa Allah yang akan mengkayakannya, Allah yang akan menjamin rizkinya, maka nikahlah. Wa min ighnaihi ta'ala lahum, jeung eta tetep tina ngabeungharkeunana Allah Ta'ala lahum ka eta abid, inna rajula sanyana ari rajul, sanyana ari lalaki qabla dukhulihi dina samemeh ngadukhulna ieu si rajul fi qayyidin nikah dina qayyid nikah, lahu eta tetep pikeun si rajul yadani ari dua panangan, warijlani sareng dua sampean, wa ainani sareng dua mata, wa ghairiha jeung salianti eta anu kabeh minal jawarihi tina pirang-pirang anggota badan. Walakin tatapina kullama dakhala fihi, walakin tatapina kullama samang-samangsa dakhala asup fihi dina ieu nikah, sorot mangka jadi naon tilkal a'dau itu pirang-pirang anggota badan, tatada'afu tatada'afa mangka jadi tikal-tikal, maka jadi berlipat-lipat di faini kana dua kali lipatan, biziyadati a'dha'i zauzatihi kalawan nambahan pirang-pirang anggota bojona ilaiha kana eta anggota. Artinya sebelum seseorang masuk ke ranah pernikahan, dulunya itu dia masih mempunyai dua mata, masih mempunyai dua telinga, masih mempunyai dua kaki, masih mempunyai dua kaki, dua tangan. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah pernikahan, berubah. Yang tadinya punya dua mata berubah menjadi 4 mata.
yang tadinya mempunyai 2 tangan berubah menjadi 4 tangan, yang tadinya mempunyai 2 kaki berubah menjadi 4 kaki. Itu kenapa? Karena 2 tangan yang dimilikinya bertambah. Yang tadinya 2 tangan itu milik dirinya sendiri, dan 2 tangan yang satu lagi adalah milik istrinya. Jadi 4 mata, 2 mata yang tadinya adalah miliknya sendiri, dan ditambah 2 mata milik istrinya sendiri. Artinya hukum double akan berbeda dengan hukum single. Seperti halnya dalam permainan badminton. Itu kalau kita bermain badminton, hukum single tentu berbeda dengan hukum double. Begitupun juga hukum Allah memberikan rizki kepada kita selagi kita single, nanti akan berbeda bagaimana hukum rizki yang Allah berikan ketika kita sudah double atau kita sudah masuk ke ranah pernikahan. Ala taro innal arusata idza qalat lil aris liman yadaka. Ala taro naha henteu ningali anjeun innal arusata sanyana ari panganten awewe idza qalat di mana nyarios lil aris ka panganten lalakina. Jadi si pengantin wanita, ingatlah cenah. Apakah engkau tidak melihat ketika si pengantin wanita berbicara kepada pengantin pria, liman yadaka, itu ya, liman yadaka, kata si pengantin wanita, kata si pengantin wanita berbicara kepada pengantin pria, liman yadaka, untuk siapa tanganmu ini? Kola, laki, untukmu lah tangan ini. Ketika kalian sudah menikah, nanti ketika berbicara pengantin wanita kalian bertanya, untuk siapa tanganmu ini? Untukmu. Wa idza qalat, dan ketika si pengantin wanita ini bertanya lagi kepada pengantin prianya, liman anfuka, untuk siapa hidungmu itu? Tentu si pengantin pria akan menjawab, qala laki, untukmu. Wa idza qalat, dan ketika berbicara si pengantin wanita lahu kepada pengantin pria, aidon begitu juga, liman ainaka, kersaha irung anjeun, untuk siapa hidungmu ini? Qala laha, untukmu lah, gitu ya. Untuk dia pasti. Mujiban wa mu'nisan, dengan jawaban yang sangat menenteramkan, dengan jawaban yang sangat indah. Pasti jawabannya seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW berfirman, atau Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kalian yang sudah istita', yang sudah sanggup di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Maka sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar, akan menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan akan membentengi farji, akan menjaga farji. Jadi dengan adanya menikah, tentu pandangan kita akan semakin tunduk ke bawah, tidak melihat wanita-wanita yang lain, dan juga kita akan menjaga farji kita dengan menikah. Wal ba'atu an-nafaqatu zahiratu wal batinatu kamakil. Ba'at di dalam hadis itu adalah nafaqah zahir wal batin. Jadi yang dimaksud dengan menikah itu adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Jadi menikah itu baik menikah lahir, nafkahnya itu harus nafkah batin juga sama. Wa qala aidan tazawwazul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tazawwaju, menikahlah kamu sekalian, al walud, kepada wanita yang banyak anaknya, al wadud, kepada wanita yang sangat sayang, yang mempunyai rasa kasih sayang. Fa inni, maka sesungguhnya aku, mukatsirun bikumul umam, ingin menjadi orang yang paling banyak umatnya yaumal kiamah, kelak di hari kiamat. Jadi kata Rasulullah SAW, saya kelak di hari kiamat ini ingin menjadi nabi yang mempunyai umat yang banyak di hari kiamat. Maka menikahlah kepada perempuan yang walud,
perempuan yang produktif, perempuan yang bisa beranak pinak, bukan kepada perempuan yang mandul yang tidak bisa melahirkan anak. Wa ghairiha minal ayati wal hadis. Dan juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis-hadisnya yang lain, atau Allah berfirman di dalam ayat-ayat yang lain. Sekian penjelasan tentang nikah yang ada dalam kitab Fathul Izar yang dinukil dari Al-Quran dan juga dari hadis. Insya Allah di konten yang selanjutnya kita akan bahas tentang bayanul hadzi wa asrari awqati, yaitu penjelasan tentang bercocok tanam atau penjelasan tentang senggama dan waktu senggama yang baik menurut perspektif Islam. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabilil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.